Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, salah satunya adalah kesempatan untuk bermuajahah kembali, yaitu dalam mata kuliah Hukum Bisnis Syariah, yang mana pada kali ini kita adakan secara daring melalui video pembelajaran, ya, dan masih terkait dengan aspek hukum dalam ekonomi syariah. Untuk itu, mari kita awali pertemuan pada kali ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beberapa aspek hukum dalam ekonomi syariah seperti perbankan syariah, kemudian ada reksadana syariah, ada industri, ada lembaga ataupun perusahaan pembiayaan syariah, penjaminan syariah, dan lain sebagainya. Ini sudah kita pelajari, dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan masih dalam industri keuangan syariah, gitu ya, yaitu yang berkaitan dengan syirkah, ya, syirkah. Jadi syirkah itu bisa dimaknai hukum perseroan, ya. Saudara mungkin pernah mendengar istilah PT, perseroan terbatas, gitu ya. Nah, dalam Islam sendiri diatur, ya, atau mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perseroan, yaitu yang sifatnya adalah sesuai dengan syariat ataupun syar'i. Nah, hal ini bisa diistilahkan dengan istilah syirkah, asyirkah, ya. Ma makna syirkah atau apa yang dimaksud dengan syirkah, kita lihat. Ya, secara umum, ya, dari definisi berdasarkan undang-undang, ya, nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang mana ini merupakan amandemen atas Undang-Undang nomor 1 tahun 95, ya, masih tentang PT juga. Di situ dikatakan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar dan seluruhnya yang terbagi dalam saham, ya, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut secara, ya, serta peraturan pelaksanaan. Artinya begini. Jadi sebadan hukum atau lembaga, gitu ya, ataupun dalam konteks institusi, ya, yang merupakan persekutuan modal. Maksud persekutuan modal itu adalah para pemodal, ya, yang orang-orang yang punya modal ini bersekutu, berkumpul, mendirikan suatu usaha, ya, dengan sama-sama landasnya adalah dasarnya adalah adanya modal, gitu ya, yang mana kemudian, ya, ini diaplikasikan, gitu ya, diaplikasikan dalam bentuk saham, penyertaan modal. Nah, istilah kata begitu, ya. Nah, hal inilah yang kemudian bisa dikatakan syirkah. Tidak harus demikian. Ketika saudara bersama teman-teman, bersama kolega, gitu ya, ataupun bersama para pengusaha yang lain, kemudian membentuk persekutuan, membentuk perkumpulan, gitu ya, persekutuan, perkumpulan, yang mana di dalamnya ada tujuan untuk usaha. Nah, maka kumpulan-kumpulan itulah yang kemudian ya diawali dengan modal yang disepakati besarannya para pihak, kemudian diwujudkan dalam bentuk modal, ya, ataupun saham. Itu yang dikatakan perseroan. Hal ini sesuai dengan tadi, ya, Undang-Undang perseroan terbatas
ya, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, kemudian wa ma makna syirkah. Lantas apa yang dimaksud dengan syirkah? Syirkah min lughah min jihadil lughah al-arabiyyah. Artinya adalah penggabungan dua harta atau modal gitu ya, menjadi satu bagian utuh. Saya, saudara, ya, mengumpulkan modal, mengumpulkan hartanya menjadi satu kesatuan. Itu namanya syirkah. Ya, syirkah persekutuan, perkumpulan. Ya, itu min haitsul lughah, ya, dari aspek bahasa. Nah, sedangkan berdasarkan istilah, makna syirkah adalah hak kepemilikan suatu hal, yaitu kerjasama dalam usaha, ya, dan sekedar kepemilikan atas suatu benda oleh dua orang atau lebih sesuai persentase tertentu. Jadi begini, misalkan berkaitan dengan kerjasama usaha, ya, berkaitan dengan kerjasama usaha, misalkan saya mau mendirikan usaha properti, jadi ya perumahan konteksnya, ya. Kemudian saya mengajak teman-teman di sini nih, ayo kita patungan yuk, kita bikin usaha, itu ya. Itu namanya kerjasama dalam usaha. Atau ya, atau dalam kepemilikan suatu benda. Maksudnya apa? Misalkan kita akan membeli rumah, ya, kita akan membeli rumah, tapi patungan, gitu ya. Saya dengan saudara patungan untuk membeli rumah. Itu bisa dikatakan bagian daripada syirkah. Jadi ada aspek untuk mencari keuntungan atas aktivitas usaha, ya, bisa juga memang hanya untuk memiliki suatu benda, itu bisa dikatakan syirkah. Gitu ya. Nah, dasar hukum syirkah, ya, di sini dikatakan, saya highlight saja gitu ya. Fahum syuraka'u fits thuluts. Gitu ya. Dalam sebuah surat, ya, An-Nisa gitu ya. Surat keempat ayat 12 dikatakan, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga. Ya, silakan. Nanti saudara cari tafsirnya, makna daripada bersekutu ini. Prinsipnya adalah bersepakat dalam suatu hal, gitu ya. Entah itu atas dasar adanya modal untuk membangun usaha ataupun karena ada yang lainnya. Ya, jadi ketika kita ataupun saudara bersama teman-temannya mengumpulkan atau berkumpul untuk bersekutu, bersepakat, mendirikan suatu usaha, gitu ya, dan di dalamnya ada kesepakatan modal yang mau dikumpulkan untuk membangun usaha, atau misalkan hanya untuk memiliki sesuatu, tapi modalnya adalah patungan, ya, itu juga bisa dikatakan syirkah, ya. Nah, coba kita lihat lebih lanjut lagi, ya. Nah, dalam sebuah hadis juga dikatakan begini, ya. Innallaha yaqul ana tsalitsus syarikaini. Ana tsalitsus syarikaini malam, ya, yakhun ahaduhuma shahibah. Fa idza khanahu kharajtu min bainihim. Riwayat Abu Dawud. Artinya di sini dikatakan, aku adalah pihak ketiga yang maha melindungi bagi dua orang yang berserikat. Selama itu dalam, ya, selama di antaranya tidak ada yang melakukan pengkhianatan. Maka jika ada sebuah pengkhianatan atas kedua kesepakatan, Allah sudah tidak termasuk di dalam. Jadi ketika saudara melakukan persekutuan, perserikatan gitu ya, perkumpulan yang mana tidak ada unsur pengkhianatan, maka di sini dikatakan Allah bersamanya. Selama itu di jalan yang benar.
Tapi kalau sudah di jalan yang salah berserikat untuk melakukan perbuatan yang melanggar syariat itu tidak dibenarkan. Ya, baik. Kemudian, ya, anwa'us syirkah, macam-macam syirkah. Yang pertama ada syirkatul amlak. Maknanya kepemilikan barang secara kolektif. Artinya apa? Kepemilikan ini suatu barang, tadi saya contohkan mau beli rumah, gitu ya. Namanya juga al-amlak, al-milku, kepemilikan, gitu ya. Saya ingin punya rumah, ya, tapi nggak punya uang cukup. Saya ngajak teman, gitu ya. Saya ngajak saudara untuk patungan beli rumah. Itu namanya syirkatul amlak untuk memiliki suatu barang. Nah, bentuknya seperti apa? Yang pertama, ada namanya syirkatul ikhtiyari. Artinya apa? Suatu persyarikatan ataupun syirkah, ya, permufakatan dalam kepemilikan barang yang terjadi atas perbuatan dua orang atau lebih. Jadi namanya ikhtiar. Saya, saudara, ngajak teman-teman mau beli kambing, gitu ya. Itu namanya syirkatul ikhtiar. Yang kedua, ya, yang dimaksud dengan syirkatul jabar. Ya, syirkatul jabar ini sesuatu yang bersatu sebagai milik lebih dari satu orang, karena mau tak mau harus demikian, artinya tanpa adanya usaha tersebut mereka bisa memilikinya, warisan, gitu kan. Misalkan saya punya anak dua, gitu ya. Kemudian saya sudah nggak ada, ya, istri juga misalkan sudah nggak ada, meninggalkan rumah, maka rumah ini dimiliki oleh dua anak saya, gitu ya. Entah nanti mau dibagi seperti apa sesuai dengan ketentuan mawaris, itu kan, itu namanya syirkatul jabar. Mau nggak mau ya udah, memang haknya dia, jadi namanya waris, gitu ya. Jadi tanpa adanya usaha, tahu-tahu dapat aja, itu namanya syirkatul jabar. Yang kedua, ada namanya syirkatul uqudi. Artinya apa? Akad antara dua orang atau lebih yang bersarikat bersepakat untuk modal, kerjasama, dan mencari keuntungan. Ada akadnya. Beda dengan syirkatul amlak tadi. Syirkatul amlak itu untuk kepemilikan suatu barang, gitu ya. Kalau syirkatul uqud bersepakat, ngumpulin modal, kerjasama barang, mencari keuntungan bareng-bareng. Itu namanya syirkatul uqud. Ya, jadi bedakan antara syirkatul amlak dengan syirkatul uqud. Kalau syirkatul amlak untuk kepemilikan suatu barang, bersama-sama bersarikat untuk membeli suatu barang atau memiliki barang. Tapi kalau syirkatul uqud, ya, kerjasama, ngumpulin modal untuk usaha mencari keuntungan, dan nanti keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan atau persentase jumlah modal yang diberikan. Ya, macam-macam syirkatul uqud. Ada syirkah bil amwal, ya. Kemudian dalam konteksnya adalah yang bertumbuh pada modal bersama untuk melakukan sebuah usaha guna menghasilkan keuntungan. Ya, karena ada juga bersarikat tapi tidak mencari keuntungan, niatnya membantu. Ya, jadi syirkah bil amwal ini, ya, mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Ini namanya syirkatu bil amwali. Nah, syirkah bil amwal itu sendiri, yaitu dibagi lagi. Ada syirkatul inan. Ya, syirkatul inan itu artinya syirkah antara dua pihak ataupun di mana pihak masing-masing membawa uang sebagai modal dan membawa keahlian, ya, untuk sebuah usaha. Iya, mohon maaf ya agak tersendat-sendat. Ini karena sedang kurang fit, lagi apa, flu cukup berat, ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi namanya syirkah itu, syirkatul inan itu, ya, modal itu tidak harus uang. Misalkan ada 5 orang kerjasama, 5 ya, 5 ya.
Yang 3, 1, 2, 3 ini modalnya uang. Yang 2 modalnya tenaga atau pikiran atau keahlian. Ini juga kalau kerjasama mencari keuntungan, bagian daripada syirkatul uqud, itu juga diperbolehkan. Gitu ya, diperbolehkan. Jadi modal itu nggak harus uang, ada yang tenaga, pikiran, ya ataupun keahlian masing-masing. Itu namanya syirkatul inan. Yang kedua, ya baik, ini saya lewati saja. Ya, ya, oke. Yang kedua syirkatul mufawadah, mufawid, ya. Artinya syirkah antara dua orang ataupun lebih yang bersarikat untuk usaha bersama dengan syarat setiap anggota perserikatan mengeluarkan modal ataupun tenaga keahlian serta agama yang sama. Gitu ya. Untung juga dibagi rata, rugi juga ditanggung bersama. Ini namanya syirkatul mufawadah. Jadi ya tidak hanya modal saja, tapi harus satu keyakinan. Islam semua ya agamanya gitu ya. Kemudian eh, dalam hal keuntungan ataupun kerugian itu juga ditanggung bersama. Itu namanya syirkatul mufawadah. Islam mengatur hal-hal yang demikian juga. Karena berkaitan dengan hak antara satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, kemudian ada syirkatul abdan, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih, ya, untuk suatu usaha ataupun pekerjaan yang mana, gitu ya, hasilnya ya dibagi berdasarkan perjanjiannya, misalkan konveksi, bangunan dan sebagainya. Keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Ya, keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak. Monggo lah, itu namanya syirkatul abdan ya. Dan juga ada namanya syirkatul wujuh gitu ya. Syirkatul wujuh ini ya artinya kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang. Gitu ya. Tapi berdasarkan kepercayaan pengusaha dengan perjanjian profit sharing berdasarkan keuntungan yang didapatkan ataupun misalkan kalau ada kerugian juga ditanggung bareng-bareng. Jadi modelnya percaya aja lah. Itu syirkatul wujuh, saya punya modal nih. Saya percaya misalkan si fulan pasti bisa ngelola, udahlah tak modalin gitu, nanti bagi hasil. Itu namanya syirkatul wujuh. Gitu ya. Jadi banyak macamnya ya. Jadi prinsipnya syirka itu kerjasama ya, kerjasama antar dua orang ataupun lebih atau para pihak ya berkaitan dengan aktivitas kepemilikan atau aktivitas usaha untuk mendatangkan keuntungan, itu namanya syirkah ya. Lantas bagaimana dengan syarat dan rukun syirkah? Kita lihat ya. Ya. Bagaimana dengan rukun dan syarat syirkah? Ya. Yang pertama ya adanya sigat. Sigat itu ya ucapan ijab dan kabul ya antar para pihak yang mau melaksanakan syirkah. Ini ya. Sigat itu tidak harus ucapan, bisa dalam bentuk kalimat ataupun tulisan ataupun pasal-pasal perjanjian. Karena sekarang tuh apa namanya eranya era digital, tidak harus ketemu. Bahkan melaksanakan video apa telekonferensi seperti ini, gitu ya. Kemudian ada hal-hal yang disepakati ditandatangani secara digital, itu juga bisa bagian daripada sigat ataupun ijab dan kabulnya. Hanya saja untuk yang sifatnya eh, tidak ketemu langsung, ini perlu kewaspadaan, perlu kehati-hatian. Ya, walaupun terkadang teman, bisnis is business. Kadang seperti itu, hati-hati. Ya. Nah, adanya al-aqidain, ini adalah para pihak yang mengadakan akad. Gitu ya. Syaratnya apa? Ya sudah,
cakap hukum, ya, sehat, ya, sehat jasmani dan rohaninya. Rohani kan dia akalnya sahih itu. Kalau rohani, kalau jasmani kan macam-macam, tidak harus lengkap atau apa tidak itu ya. Jasmani itu yang penting dia mampu melaksanakan nanti kewajiban-kewajibannya ketika bersepakat dalam suatu kesepakatan. Yang ketiga, maudhu'ul 'aqdi. Objeknya apa toh yang mau dikerjakan apa toh? Usahanya apa toh yang mau dijalankan? Itu namanya objek daripada akad, yaitu maudhu'ul 'aqdi. Ya. Jadi perlu kejelasan di awal ketika di akad itu harus disampaikan. Ya. Kemudian syarat syirkah. Ya. Ada barang misalkan dalam bentuk dinar dan dirham. Ya. Kemudian ada modal. Modal itu kan tidak harus uang tadi. Tergantung kesepakatan misalkan. Ada yang modalnya uang, ada yang modalnya tenaga, pikiran, atau bisa jadi modalnya adalah ruangan, tanah, tempat, atau kendaraan misalkan untuk mobilitasnya kegiatan usahanya dan lain sebagainya ya. Kemudian menggabungkan modal dari para pihak, kemudian juga masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakannya karena sudah bersepakat. Namanya sudah bersepakat ketika usaha modal itu dikumpulkan maka akan dikelola secara bersama-sama ya. Maka orang-orang yang telah bersepakat dalam sebuah kesepakatan ya harus saling mengetahui, mengizinkan orang-orang yang bersepakat tadi untuk menggunakan modal yang telah dikumpulkan dan disepakati ya. Untung rugi dalam Islam itu ditanggung bersama-sama ini. Jangan cuma mau untungnya saja ya. Kalau untung ya dibagi bersama ya sesuai dengan persentase modal yang diberikan. Tentunya kalau yang punya milik modal besar biasanya juga akan mendapatkan porsi keuntungan lebih besar ya. Ya semuanya tergantung kesepakatan. Bisa juga sebaliknya. Yang punya modal besar tidak mengambil untung besar gitu ya. Karena nanti untuk yang lainnya. Prinsipnya adalah tergantung kesepakatan saja ya. Baik. Jadi kalau kita bicara terkait dengan syirkah itu ya, dalam Islam prinsipnya adalah boleh-boleh saja ya. Persekutuan, persyarikatan gitu ya. Saudara berkumpul bersama teman, ada yang tujuannya untuk membeli barang, itu namanya syirkatul amlak, untuk kepemilikan suatu barang. Kemudian ada namanya syirkatul ada syirkatul amlak, kemudian ada syirkatul uqud ya. Kalau syirkatul uqud ini perseroan, perkumpulan, kerjasama, entah itu modalnya dalam bentuk uang atau dalam bentuk sebagian tenaga keahlian ya, yang tujuannya adalah mendirikan usaha untuk mencari keuntungan ya. Dan dalam Islam itu untung rugi, untung dibagi bersama, rata itu sifatnya tentatif ya, sifatnya adalah tergantung besaran jumlah modal yang diberikan, rugi ditanggung bersama-sama ya, pun sama sesuai dengan modal yang diberikan ya. Jadi silakan saudara kalau mau syirkah ya, mengadakan persyarikatan, mendirikan perseroan gitu ya. Tapi dengan catatan apa? Dengan syarat apa? Aktivitas usahanya adalah dalam Islam tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Harus halal, terbebas dari unsur maghrib, maisir, gharar dan juga riba. Jadi harus jelas halalnya. Ya, baik saya kira ini untuk pembahasan terkait dengan hukum perseroan syariah ataupun syirkah. Ya silakan nanti seperti biasa saudara tambahkan dari berbagai macam referensi terkait ya supaya wawasannya lebih luas, pengetahuannya juga lebih luas. Untuk itu mari kita akhiri dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'ana jafi kulli umurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.